Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi dalam layanan khusus. Yang pertama, pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus merupakan administrasi di dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus dan juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan pendidikan di sekolah. Administrasi layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Seperti yang diketahui, sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menghidupkan kehidupan bangsa termasuk negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama, pustaka merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud untuk membantu dan menunjang proses pendidikan di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan secara memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Fungsi pustaka ini diantaranya fungsi pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari informasi lainnya yang lebih luas. Yang kedua, fungsi rekreasi bertujuan sebagai tempat yang dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan bagi siswa maupun guru. Yang ketiga, fungsi penelitian bertujuan menjadi alternatif dalam pemecahan masalah pertanyaan ilmiah. Selanjutnya, laboratorium merupakan suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, UKS, usaha kesehatan sekolah, merupakan sarana meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang keempat, kafetaria sekolah atau kafetaria atau warung kantin secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus, dan keberadaannya di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan makanan maupun minuman bagi siswa. Selanjutnya, sarana ibadah. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja,
termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah seperti musola. Selanjutnya asrama. Adanya layanan khusus asrama sangat membantu bagi peserta didik yang jarak rumahnya untuk dapat menempuh sekolah tersebut. Selanjutnya koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan dengan bekerja sama dengan mempergunakan azas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya transportasi merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar di mana peserta didik akan aman dan dapat datang dan pulang dengan waktu yang tepat dan diperuntukkan terutama bagi peserta didik yang rumahnya cukup jauh. Selanjutnya peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, pada layanan pustaka, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Guru mengusahakan agar mahasiswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Pada layanan UKS, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa minimal sekali seminggu. Guru melakukan pemeriksaan berskala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu 4 bulan. Selanjutnya problematika implementasi administrasi layanan khusus. Yang pertama, tidak memanfaatkan berbagai layanan khusus yang ada, misalnya perpustakaan masih banyak peserta didik yang malas mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, kurangnya penjagaan serta perawatan terhadap layanan khusus, misalnya kurangnya menjaga kebersihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.